Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Yang kami hormati para alim ulama, khususnya khatib yang bertugas pada pagi hari ini. Yang kami hormati perwakilan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Aslan Laude STNM, beliau Kabid Perumahan Dinas Tertib, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, izinkan kami dari pengurus Masjid Baitul Muhyiddin menyampaikan beberapa hal. Satu, laporan kegiatan UVZ Masjid Baitul Muhyiddin. Kegiatan penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan tanggal 19 sampai 29 Ramadan dengan rincian sebagai berikut. Jumlah muzaki 550 jiwa, jumlah total zakat fitrah 1454,6 kg beras, jumlah fidyah 2 orang 800.000 rupiah, jumlah zakat mal 1 orang 200.000 rupiah, jumlah infak sedekah 3.350.000 rupiah, jumlah mustahik 213 jiwa. 2. Laporan keuangan Masjid Baitul Muhyiddin saldo awal Januari 26.520.000 rupiah, pemasukan Januari sampai Maret 2025 43.853.000 rupiah. Infak 1 sampai 30 Ramadan 10.990.000 rupiah. Infak UVZ Baitul Muhyiddin 1.400.000 rupiah. Total penerimaan 82.763.000 rupiah. Adapun untuk pengeluaran operasional masjid Januari sampai Maret 2025 19.848.000 rupiah. Operasional Ramadan 8 juta rupiah. Operasional Idul Fitri 2.570.000 rupiah. Dan saldo sampai saat ini 52.345.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Ketiga, kegiatan Masjid Baitul Muhyiddin, pembacaan surat Yasin setiap hari Kamis, malam Jumat pada maghrib, pembacaan rotib dan kajian fikih setiap hari Minggu malam Senin, kegiatan Jumat Berkah, pembuatan jalan menuju tempat duduk. Rencana kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan paris samping, tempat parkir, dan papan nama Masjid Baitul Muhyiddin. Demikian laporan yang kami sampaikan. Mohon doa dan dukungannya dari semua pihak demi terlaksananya semua kegiatan untuk kemakmuran masjid yang kita cintai. Yang terakhir, atas nama pengurus Masjid Baitul Muhyiddin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan untuk menjadikan Kutai Timur daerah yang ramah lingkungan dan hijau. Kami yakin bahwa dengan visi dan misi ini Kutai Timur akan semakin maju sebagai daerah yang kuat, lebih mandiri, lebih kompetitif di era global. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kutai Timur untuk bersatu padu mewujudkan cita-cita bersama dengan semangat kebersamaan. Insya Allah kita akan mencapai kemajuan yang kita impikan.
kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebelum saya akhiri, marilah kita terus sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bapak Bupati Kutai Timur Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita akan segera melaksanakan salat Idul Fitri, mengingatkan kembali bapak-bapak khususnya yang masih di luar, di dalam ini pasti banyak slot yang masih kosong, yang di belakang untuk bisa menempati slot yang di depan yang masih kosong. Sebelum salat Idul Fitri dimulai, sebagaimana biasa kami ingin mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama, niat salat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan bi'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan bi'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan salat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian takbiratul ihram, membaca iftitah takbirul alhamdulillahil akhir, dilanjutkan dengan على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan ini. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan yang menuntaskan detik ini. Mari kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan mereka. Kita masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntut kita dikala kita sedang jatuh, pembina dan merawat kita, mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Lantas, sudahkah kita membalas dengan memuliakan mereka? Mungkin kita bisa menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh-solehah, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan rezeki yang barokah. Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita di bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk kebaikan anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini bisa menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang soleh, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh. Ya Allah,
jadikan anakku adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, lantas balasan apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Bahkan terkadang setelah kita sukses, bisa jadi kita lupa dengan mereka. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya pun bisa dimanja bak seperti raja. Akan tetapi sebaliknya, terkadang jikalau anaknya yang sukses dan kaya, terkadang orang tua sengaja dijadikan sebagai pembantu di rumah, yang mana seharusnya kita muliakan kehidupan mereka. Bagi seorang anak yang hari ini masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah mereka dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajah dan senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya, senyum orang tua yang tidak pernah ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya. Coba kita lihat perjuangan ayah dan ibu kita. Jika anak sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi lagi. Dia digendong anaknya, ibu pun menangis dalam doanya dan berkata, ya Allah, ya Rabbi, sembuhkanlah sakitnya anak saya. Kalau perlu saya, ibunya yang menggantikan anaknya. Ibu kita adalah ibu yang ikhlas dan yang tulus merawat kita. Ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka, qala summa man qala summa ummuka, qala summa man qala summa ummuka, qala summa man qala summa abuka. Ya Rasulullah, pada siapa saja aku harus berbuat baik dalam hidupku? Maka Rasulullah SAW menjawab, ummuka, yaitu ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala ummuka, setelah itu ibumu. Kata Nabi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, setelah itu ibumu. Summa abuka, setelah itu ayahmu. Ibu, setelah itu ayahmu. Lantas mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita? Bahkan mohon maaf, kita lebih menomor satukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli berdosa, bahkan ahli maksiat, anak itu tidak ada baiknya sama sekali, bahkan membunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya. Bahkan mungkin istrinya sudah mengusirnya dan tidak mau lagi dengannya. Coba dia kembali ke perempuan ibunya. Seorang ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabarlah anakku, ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu. Ibu akan selalu berada di sampingmu. Itulah ucapan yang akan selalu keluar dari lisan seorang ibu yang selalu ikhlas dan tulus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Coba kita lihat kembali, sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita, dikala ekonomi mereka sempit, coba kita ingat bagaimana perjuangan ayah dan ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, untuk menyekolahkannya, bekerja di siang panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik matahari ia tidak pedulikan, hujan tidak pernah ia hiraukan. Mereka banting tulang, peras keringat untuk siapa? Yaitu tentu untuk anak-anaknya, untuk kita. Demi Allah,
Setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Bahkan coba kita lihat ayah ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita, tiada keraguan di dalamnya. Dari bayi sampai dewasa mengurus kita siang dan malam, merawat kita sampai sukses. Setelah kita menjadi sukses dan kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, lantas kemana semua anaknya? Mayoritas mereka akan memilih bersama keluarga masing-masing. Bahkan ayah ibu rela tinggal di rumah kubur, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ayah ibu kepada kita tidak ada duanya. Oleh karena itu, kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari kedua orang tuanya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridho dari kedua orang tua. Ridho fi ridho walidain wasaqatullahi fi saqatul walidain. Ridhonya Allah terdapat di ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Maka pada hari ini, di saat ini, bagi kita yang masih mampu, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menatap wajah dan ibu kita, maka datanglah kepada mereka dengan menatap wajah mereka dengan tatapan kasih sayang. Dan yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah dan ibu, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzakh. Mungkin hari ini kita sebagai anak yang sudah tidak bisa lagi menatap wajah ayah dan ibunya lagi, hari ini masih merasakan sedih, teramat sangat rindu menatap wajah mereka, maka doakanlah mereka. Ya Allah, Ya Rabbi, hari ini kami rindu menatap wajah dan ibu kami. Kami rindu menatap wajah yang ikhlas kepada kami. Tapi Ya Allah, Ya Rabbi, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu Ya Allah, Ya Rabbi, masih ada harapan kami kepada Engkau Ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami telah di surga nanti bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ada sebutan bagi seorang anak yang paling berakhir, yang paling pelit di hadapan Allah dan Rasulnya. Siapa anak itu? Nabi berkata, anak tersebut yaitu anak yang tidak pernah mendoakan ayah dan ibunya, yakni tidak mau merawat ayah dan ibunya. Maka didiklah anak-anakmu agar insya Allah anak-anakmu menjadi anak yang soleh, anak yang mau mendoakan dan mau merawat kedua orang tuanya. Mungkin kita sendiri sebagai orang tua belum sepenuhnya menjadi anak yang soleh. Jikalau kita menghendaki anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka kitalah sebagai orang tuanya yang terlebih dahulu yang harus menjadi orang tua yang soleh. Maka di hari ini, hari Fitri, inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan kedua orang tuanya yang mungkin sudah nampak keriput makan usia. Rangkuhlah tubuhnya, ciumlah tangannya yang penuh kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah terlihat lemah, sekalian bersimpuh kepadanya dan meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasan untuk bekal hidup kita, dan marilah kita berdoa agar kita selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagi anak yang orang tuanya sudah tiada, lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang mana mereka senantiasa menunggu doa dari kita dan keluarganya. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat sedih ketika kita tidak datang mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, hanya tahulah famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini yang berkah ini, kita sama-sama saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita terhapus seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar. 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 Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu wa mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأن بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عيد ويوم الفرح والسرور، فاشكروا الله تعالى بالتكبير والتهليل إنه غفور شكور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين وتابعين بالله بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلحا تاما واجعلنا مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
اللهم أهلك أعداء الدين وأهلك بينهم وبين المؤمنين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمياسر والمختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.